Ya, kalau benar mengaku cinta Allah, maka pastikan lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau benar cinta kepada Nabi, maka jangan sampai kemudian abai terhadap orang di sekitar kita, terutama fuqara masakin yang ada di lingkungan kita. Datang ke rumahnya, berikan makan, berikan uang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam kitab yang sama, yakni kitab Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabbihat ala Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus Bapak Ibu ya. Ada yang upacara nanti Bapak Ibu? Ada? Kalau ada yang upacara, kita akan selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas pagi ini butiran mutiara untayan hikmah yang dinisbahkan, disandarkan kepada seorang ulama yang luar biasa, yang sangat terkenal, yang sangat zuhud, yang sangat alim. Nama beliau adalah nama lengkapnya Hatim bin Ulwan Al-Asam. Selalu orang menyebutnya Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu biwasi'ati maghfiratih. Bapak Ibu, Hatim bin Ulwan Al-Asam ini kita mungkin izin bacakan sedikit biografi beliau. Kita mengambil ilmu darinya. Kita perlu juga rasanya mengenal siapa sebenarnya sosok Hatim bin Ulwan Al-Asam ini. Bapak Ibu, beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Beliau adalah berasal dari Khurasan. Ketika disebut Khurasan, maka dia adalah kawasan rantau kawasan yang termasuklah Afghanistan, kemudian Iran, dan yang berhampiran dengannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Asam ini dalam bahasa Arab disebut dengan laqab. Jadi identitas. Kalau dalam Islam, dalam bahasa Arab itu paling tidak ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama namanya ismun. Ismun itu isim, nama. Kalau kita bicara dalam bahasa Arab, masmuka, siapa namamu? Maka isim itu artinya nama. Nama di sini maksudnya adalah nama asli seseorang yang diberikan ketika lahir oleh kedua orang tuanya. Yang kedua ada namanya laqab. Laqab ini artinya gelaran, digelar. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Itu nama asli beliau. Kemudian beliau diberi gelar laqab dari baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Amin. Al-Amin itu adalah laqab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin itu maknanya orang yang jujur. Karena memang Nabi adalah sosok yang jujur sejak kecil, sebelum jadi Nabi sampai setelah jadi Nabi sampai wafatnya tidak pernah barang sekali pun berdusta, berbohong. Jadi beliau diberi gelar laqab dengan Al-Amin, yakni seorang yang jujur. Mudah-mudahan Allah berikan pula kepada kita kejujuran hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki apa yang disebut dengan kunyah. Jadi ada isim itu nama asli, ada laqab itu gelar. Kalau Abu Bakar itu diberi gelar dengan As-Siddiq. Laqabnya As-Siddiq. yakni orang yang membenarkan. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu, maka di antara orang yang pertama membenarkan adalah
Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yang membenarkan, maka diberilah Abu Bakar gelar dengan As-Siddiq. Bapak Ibu, yang berikutnya tadi isim, ada nama, ada kemudian laqab, ada yang namanya kunyah. Ya, kunyah ini sesuatu yang kemudian disandingkan dengan, ya, contohnya Abu Hurairah, ya, atau yang disandingkan dengan kata ummu, ya, Ummu Zahra. Ini adalah kunyah dari Khadijah Al-Kubra, disebut dengan Ummu Zahra. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi. Karena beliau, ya, mendapati seekor kucing dan beliau sayang dengan kucing, bahkan membawa kucing itu pulang ke rumahnya, maka beliau pun diberi kunyah Abu Hurairah. Nah, Bapak Ibu, ada lagi yang diberi kunyah dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Malik, ya, baik disandarkan kepada ayah ataupun disandarkan kepada nama kakek, ya. Maka Ibnu Malik itu bukan ayahnya Malik, bukan anaknya Malik, tapi Malik itu adalah nama kakek beliau, pengarang Nazm Alfiyah. Nah, Bapak Ibu, itu isim, kemudian laqab, ada kunyah. Nah, Al-Asam, beliau ini diberi gelar dengan Al-Asam. Al-Asam itu apa maknanya? Orang yang tuli. Dalam Al-Qur'an summun bukmun umyun, ya. Maka asam itu maknanya tuli, tak dapat mendengar. Bapak Ibu, singkat cerita, suatu ketika ada seorang wanita. Jadi Hatim Al-Asam ini seorang ulama yang sangat tersohor, ulama besar. Banyak orang yang kemudian bertanya, berkonsultasi tentang urusan agama kepada beliau. Singkat cerita, seorang wanita kemudian datang menghadap kepada beliau, hendak bertanya tentang suatu urusannya. Ketika sudah berada di hadapan Hatim ibnu Alwan, ya, kemudian beliau mengutarakan pertanyaannya. Ketika sedang menyampaikan pertanyaan, qaddarallah, ya, maka qaddarallah, Allah takdirkan, mohon izin, ketika menyampaikan pertanyaannya, tiba-tiba ada keluar sesuatu dari tubuhnya, buang angin, ya, kentut kalau bahasa kita sehari-hari, ya, terdengar suaranya oleh wanita ini. Maka kemudian Hatim ini Ibnu Alwan rahimahullah juga mendengar suara itu. Tapi beliau paham, ya, wanita yang tadi bertanya, wanita muda, seorang gadis ini yang sedang bertanya, lalu kemudian qadarullah, terjadi apa yang terjadi, kemudian memerah wajahnya, menahan malu. Bagaimana tidak? Buang angin di depan seorang ulama yang sangat disegani. Di depan teman saja kita kalau buang angin malu kita, ya, apalagi di depan seorang ulama yang luar biasa disegani. Maka berubahlah raut wajahnya, memerah, menahan malu. Maka kemudian Hatim ibnu Alwan ini menangkap perubahan, ya, raut wajah wanita ini. Maka beliau dengan kebijaksanaannya pun berkata, ya mar'ah irfa'i sautak, ya, la asma. Wahai wanita, bisakah engkau kembali ulangi pertanyaanmu tadi? Aku tak begitu mendengarnya. Ya. Bisakah engkau agak angkat sedikit suaramu? Aku tak mampu mendengar dengan baik. Walhal, padahal beliau itu telinganya sehat walafiat, mendengar dengan baik, termasuklah suara tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar arahan perintah dari Hatim ibnu Alwan ini, kemudian wanita yang tadi tak mampu mengontrol hatinya, bercampur aduk rasanya, mulai kemudian merasa lega. Alhamdulillah, ternyata beliau tak mendengar dengan baik. Berharap mudah-mudahan suara itu pun tidak beliau dengar. Sejak saat itu digelarlah Hatim ibnu Alwan dengan Al-Asam, seorang yang tak mendengar, padahal sebenarnya kuping beliau, telinga beliau itu sehat wal afiat. Begitulah Bapak Ibu ketika adab kemudian mendahului ilmu.
Berbeda dengan kita kadang-kadang. Udah jelas kita yang buang angin, orang di sebelah kita tuduh. Nah, buang angin kan? Kita paksa pula ya. Udah jelas kita. Ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita dari beliau, dari ilmunya, dari adabnya, bagaimana cara kemudian menjaga perasaan saudara, menjaga kemuliaan kehormatan saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatim Al-Asam ini ya, suatu ketika pernah mengatakan, "Man idda'a arba'atan bila arba'ah." Beliau menyebutkan barang siapa yang mendakwa, mengklaim, mengaku 4 hal. Ya. Dia mengaku tentang 4 perkara bila arba'atin. Tapi pengakuan yang 4 itu tidak diikuti dengan 4 yang lainnya. Maka beliau menyebutkan fada'wahu kadhibah. Maka apapun pengakuan, apapun kemudian yang dia sampaikan pernyataannya, fada'wahu kadhibah, itu adalah pengakuan bohong, pengakuan tipu yang tak layak didengar. Bagaimanapun dia meyakinkan kita, saya sekian, saya begini, saya begitu. Tapi kalau pengakuan itu tidak diikuti dengan 4 yang lainnya, fada'wahu kadzibah, maka itu adalah pengakuan dusta yang tidak layak untuk dipercayai. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang 4 itu? Maka beliau menjabarkan yang pertama, manidda'a hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kizbun. Yang pertama Bapak Ibu, dari 4 pengakuan yang itu akan menjadi pengakuan bohong dusta apabila tidak dibuktikan dengan 4 yang berikutnya. Yang pertama kata beliau, manidda'a hubballah, barang siapa yang apabila ditanya, Bapak Ibu cinta tidak kepada Allah, sayang tidak sama Allah, cinta, sayang, diakuinya, dia mengaku dia cinta kepada Allah. Allah adalah yang utama bagi hidupnya, bagi dirinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, hidupku, matiku, semuanya untukmu. Itu pengakuan kita, ikrar kita, deklarasi kita. Tapi seandainya lam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kizbun, tapi faktanya sehari-harinya cintanya kepada Allah tidak menjadikan dia tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah. Dia mengaku cinta kepada Allah, tapi dilakukannya juga yang jelas-jelas Allah larang. Udah jelas itu haram, udah jelas mengambil hak orang itu haram, sudah jelas kemudian menfitnah orang itu adalah haram, sudah jelas kemudian ya memakan harta riba itu haram, masih juga dilakukan. Maka tak peduli seberapa bagus dia mengatakan aku cinta kepada Allah, Allah adalah yang pertama dalam hidupku, aku sangat mencintai Allah, maka ikrar, pengakuan, dakwaan itu adalah dakwaan yang zero, tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengakuan itu butuh dibuktikan. Kalau memang Allah yang kita cintai, yang kita utamakan dalam hidup, maka tidak ada lagi yang lebih berharga bagi kita kecuali apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dalam hidup ini kita Bapak Ibu lebih sibuk memikirkan nanti apa kata orang, Ustaz. Tidak pernah saya ke masjid, tiba-tiba puasa ini ke masjid, duduklah sob di depan, apa kata orang, apa kata dunia. Yang awalnya sudah mau taubat, yang awalnya sudah mau hijrah, mundur, gugur, tak jadi karena memikirkan apa kata orang.
Belum lagi nanti dipikirkannya apa nanti kata kawan-kawan saya yang sama-sama mabuk itu Ustaz. Alah tobat gini Pak. Udah bau surga sekarang, udah rajin ke masjid. Nah itu yang jadi pertimbangan, jadi pikiran dia, sehingga dia mengurungkan niat baiknya. Padahal kalau betul kita cinta kepada Allah, ingin hijrah karena Allah, ingin berubah karena Allah, maka cacian manusia itu tidak memberikan apapun kepada kita, karena memang waridhaka matlubi, ya Allah, ridhamu itu yang menjadi harapan dan keinginanku. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuan cinta kepada Allah itu perlu dibuktikan. Begitu pula halnya cinta kepada istri perlu dibuktikan. Cinta kepada anak perlu dibuktikan. Cinta kepada anak Bapak Ibu, cinta Ustaz, tapi anaknya tak sholat dibiarkan, anaknya main game dari pagi sampai ke pagi dibiarkan, anaknya masih remaja usia sekolah, malam minggu pulang jam 2 dibiarkan, maka cinta seorang ayah, cinta kepada ibu, seorang ibu kepada anaknya, fada'wahuma kidbun, itu adalah cinta bohong, cinta tipu, hanya di lisan, hakikatnya tak ada cinta itu kepada anak-anaknya. Maka cinta kepada Allah perlu dibuktikan, cinta kepada anak perlu dibuktikan dengan kemudian memberikan pendidikan, menanamkan iman, menanamkan moral kepada anak-anak kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa man idda'a hubban nabiy alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendakwa, mengaku aku cinta kepada Nabi, uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Karena Bapak Ibu dalam hadis dijelaskan ya, tidak beriman salah seorang di antara kamu, maksudnya tak sempurna imannya, apabila dia tidak cinta kepada Nabi lebih besar cinta kepada Nabi itu dibandingkan dengan cintanya kepada orang tuanya, kepada sekalian manusia. Bahkan cinta kepada Nabi itu jauh lebih besar harusnya daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, suatu ketika ya, Nabi menggenggam erat tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu Umar meresponnya, uhibbuka ya Rasulullah, wallahi demi Allah aku mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi menjawabnya, belum sempurna imanmu wahai Umar, sampailah engkau mencintai aku bahkan lebih daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka ketika itu Umar pun berkata, ya Rasulullah, saksikanlah wallahi sungguh aku lebih cinta kepada engkau bahkan dibandingkan dengan cintaku terhadap diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang Umar baru sempurna imanmu. Makalah itu Bapak Ibu yang menjadikan seorang sahabat ya, ketika perperangan Uhud sebagai contoh, sanggup kemudian menjadikan fisik tubuhnya sebagai benteng, sebagai perisai yang dipanah, yang ditombak, terkena lemparan batu, tak peduli darah mengucur dari tubuhnya. Yang pasti, yang penting jangan sampai panah itu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesempurnaan iman. Nah, kalau kita hari ini kadang-kadang Nabi dilecehkan, Nabi dijadikan kartun, dijadikan permainan. Kadang-kadang biasa aja kita, nggak ada perasaan marah gitu, ya. Padahal itu merupakan pelecehan terhadap sebaik-baik manusia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah tanamkan dalam diri kita ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatim al-Asam menyebutkan, man idda'a hubban Nabi, barang siapa yang mendakwa cinta kepada Nabi, kemudian wa karihal fuqara wal masakin,
Tapi dia mengaku cinta kepada Nabi, wa karihal fuqara wal masakin, tapi tindakannya abai, tak peduli terhadap orang-orang fakir dan miskin. Fada'wahu kizbun, maka pengakuan cinta kepada Nabi yang dia lisankan berkali-kali, yang dia sebut, itu adalah pengakuan bohong, pengakuan dusta. Artinya apa? Orang yang benar cinta kepada Nabi wajib baginya cinta peduli terhadap fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi kalau kita tak ada peduli terhadap saudara kita yang fuqara, tak peduli dengan orang-orang miskin, abai terhadap anak yatim, maka pengakuan kita selama ini cinta kepada Nabi itu pengakuan dusta. Tak dianggap oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Bapak Ibu, di antara doa Nabi yang terdapat dalam hadis riwayat Hakim, apa kata Nabi? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, ya wa hubbal masakin. Bapak Ibu, Nabi punya banyak doa. Di antara doa yang Nabi baca apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sungguh aku minta, mohon kepadamu agar diberikan taufik untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat, dan aku minta juga kepada Engkau ya Allah agar kemudian diberikan taufik untuk meninggalkan kemungkaran, maksiat, dosa, dan keburukan lainnya. Wa hubbal masakin, dan aku minta juga kepada Engkau ya Allah, mohon tanamkan dalam hatiku cinta terhadap orang-orang lemah, cinta terhadap orang-orang fakir, cinta terhadap orang-orang miskin. Bayangkan, Nabi meminta agar diberikan kecintaan terhadap orang miskin. Bahkan dalam doa itu Nabi pernah meminta, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'a zumrati al-masakin. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini menjadikan kita sebagai seorang yang benar mengaku cinta kepada Nabi harus meletakkan kepedulian yang tinggi kepada orang-orang lemah, fuqara dan masakin. Ada kelebihan rezeki berikan, sulit terasa hidup mereka. Kadang makan, kadang tidak, kadang makan sekali, kadang makan 2 kali, kadang tak makan, kadang makan dengan minyak, makan dengan ikan teri, makan dengan sayur. Ada di Pekanbaru ini Ustaz, ada. Cuma mungkin kita nggak lihat, jarang kita lihat. Maka sekali-sekali agendakan pergi ke rumah yatim, pergi ke kolong-kolong jembatan. Banyak orang di Pekanbaru ini Bapak Ibu tidur di kolong jembatan, beralaskan kardus di bawah flyover di Sudirman. Keluar kita jam 3:30, jam 4, 4:30 pagi, banyak kita akan jumpakan homeless, nggak ada rumahnya. Ya. Maka dakwah cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan berbagi dengan sesama, terutamanya fuqara wal masakin. Kalau tidak, maka itu adalah pengakuan dusta. Yang berikutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man idda'a hubbal jannah, barang siapa yang mengaku ingin masuk ke dalam surga, aku cinta surga, aku ingin masuk ke dalam surga, walam yatasaddaq fada'wahu kizbun. Mau masuk surga Bapak Ibu? Mau. Cinta ke dalam surga? Cinta. Ingin menjadi ahli surga? Mau, ingin. Walam yatasaddaq fada'wahu kizbun. Tapi tak mau berbagi, tak mau berinfak, tak mau bersedekah, maka keinginannya untuk masuk ke dalam surga itu keinginan yang dusta, keinginan yang tak sungguh-sungguh, sekedar angan-angan. Karena pembuktiannya belum dengan cara yakni berinfak, bersedekah. Berinfak, bersedekah tidak harus banyak Bapak Ibu, sesuai kemampuan kita, ya, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Maka selalu saya sampaikan, orang berinfak 1 miliar, kalau hartanya 1 triliun, 1 triliun adalah 1000 miliar,
maka itu tidak bernilai dibanding orang berinfak ya 1.000 tapi di kantongnya cuma 10.000 yang tersisa dari itu. 1.000 memang, tapi itu boleh jadi lebih besar dalam pandangan Allah ya, karena memang hartanya tidak banyak. Artinya apa? Sempit, senang, usahakan berinfak, bersedekah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa man idda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anil dzunubi fad'awahu kidbun. Barang siapa yang kemudian mendakwa takut masuk ke dalam neraka tapi kemudian tidak berhenti dari melakukan dosa, fad'awahu kidbun, maka pengakuannya akan takut masuk ke dalam neraka, minta dijauhkan dari neraka, itu adalah permintaan atau ketakutan yang dusta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan permintaan doa kita seiring sejalan dengan tindakan kita hendaknya. Ya, kalau benar mengaku cinta Allah, maka pastikan lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau benar cinta kepada Nabi, maka jangan sampai kemudian ya abai terhadap orang di sekitar kita, terutama fuqara masakin yang ada di lingkungan kita. Datang ke rumahnya, berikan makan, berikan uang. Kalau benar kemudian kita Bapak Ibu ya cinta atau ingin masuk ke dalam surga, maka berinfaklah sesuai kadar kemampuan kita. Dan yang terakhir, kalau benar kita mengaku mendakwa ya ingin dijauhkan dari neraka, maka pastikan kita selalu berikhtiar, berusaha untuk senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa, dari perkara-perkara yang jelas diharamkan dalam agama kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kita kaji pada pertemuan subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah kurang karena kelemahan kami yang menyampaikan. Jazakumullahu barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa jazakumullahu barakallahu fikum wallahu a'lamu wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.